Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab 4, kekongruenan dan kesebangunan part 1. Ini adalah materi pertemuan pertama semester 2 tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP hari ini, Jumat 6 Januari 2023. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Kompetensi dasar 3.6. Menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. 4.6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Konsep dua bangun dikatakan kongruen. Yang pertama, dua persegi panjang kongruen. Perhatikan ada tandanya bagaimana. Kemudian yang kedua adalah dua persegi kongruen. Itu berarti ukurannya sama, bentuknya juga sama. Kekongruenan bangun datar. Nah, syarat dua bangun dikatakan kongruen itu adalah sama bentuk dan sama ukurannya. Nah, kemudian kekongruenan segitiga, di sini ditentukan syaratnya adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, lebih spesifik lagi syarat kekongruenan segitiga. Nah, dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut. Yang pertama, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Bisa disingkat dengan sisi, sisi, sisi. Kemudian yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Kita singkat dengan sisi, sudut, sisi. Kemudian yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berhubungan. Kedua sudut tersebut sama panjang. Kita singkat dengan sudut, sisi, sudut. Kemudian yang keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Kita singkat dengan sudut, sudut, sisi. Kemudian yang kelima, khusus untuk segitiga siku-siku, berarti sisi miring dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Pilih salah satu memenuhi, berarti dua segitiga tersebut kongruen. Kemudian pengertian kongruen itu tadi sebenarnya apa? Nah, dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama itu yang disebut kongruen. Nah, jika kita hubungkan dengan materi sebelumnya yaitu transformasi, maka kita bisa katakan bahwa semua bangun datar yang ditransformasi dengan cara refleksi, translasi, dan rotasi memiliki sifat kekongruenan. Artinya jika suatu bangun kita transformasi misalkan dengan refleksi pencerminan itu sama, kongruen dua-duanya. Ataupun ditranslasi atau digeser itu juga sama, atau rotasi atau diputar itu juga sama, bangun yang asli sama bangun yang bayangannya itu. Nah, kenapa dilatasi tidak termasuk di sini? Ayo jelaskan, siapa yang tahu? Perhatikan gambar trapesium ABCD dan JKLM yang kongruen di bawah ini. Ini sudah disebut kongruen. Itu berarti kedua syarat dipenuhi. Yang pertama, perhatikan ABCD dan JKLM. Perhatikan gambar yang di samping ya. Ya, jika sudut-sudut yang bersesuaian sama, makanya
sudut A sama dengan sudut C. Sudut B sama dengan sudut K, sudut C sama dengan sudut L, dan sudut D sama dengan sudut M. Kemudian kalau sisinya berarti sisi AB sama dengan JK, BC sama dengan KL, CD sama dengan LM, dan AD sama dengan JM. Oke, perhatikan letaknya. Kemudian perhatikan kembali gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen. Perhatikan di sini ukuran-ukurannya sudah ada. Nah, jika panjang sisi AB 40 cm, BC 21 cm, RS 16 dan SP 15 cm. Nah, tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Oke, perhatikan. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, jika besar sudut A 60 derajat, sudut B 40 derajat, nah berapakah besar sudut R dan sudut S? Nah, besar sudut A bisa kita tulis dengan M sudut A. Nah, lanjutan pembahasannya, karena bangun ABCD kongruen dengan PQRS, maka berarti sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita cek masing-masing yang di sini menentukan sisi yang bersesuaian terlebih dahulu. Di sini berarti AB sama dengan PQ, BC sama dengan QR, DC sama dengan SR, dan AD sama dengan PS. Nah, perhatikan dengan demikian AB sama dengan 40, BC 21, RS 16, PS 15, maka AD sama dengan PS sama dengan 15, DC sama dengan SR sama dengan 16, QR sama dengan BC sama dengan 21, dan PQ sama dengan AB sama dengan 40 cm. Kemudian yang sudut-sudut bersesuaiannya. Berarti besar sudut A sama dengan besar sudut P, besar sudut B sama dengan sudut Q, besar sudut C sama dengan sudut R, dan sudut D sama dengan sudut S. Nah, dengan demikian jika sudut A 60 derajat dan sudut B 40 derajat, maka sudut P sama dengan sudut A sama dengan 60 derajat, dan sudut Q sama dengan sudut B sama dengan 40 derajat. Kemudian sudut R ditambah sudut Q sama dengan 180 derajat karena berpelurus, maka sudut R-nya sama dengan 180 derajat dikurangi sudut Q. Nah, sudut Q tadi adalah 40 derajat. Berarti sudut R-nya sama dengan 180 dikurangi 40 derajat sama dengan 140 derajat. Kemudian sudut S itu berpelurus dengan sudut P. Berarti sudut S sama dengan 180 derajat dikurangi sudut P. Sudut P-nya kita ganti dengan 60 derajat, maka sudut S-nya sama dengan 180 dikurangi 60 sama dengan 120. Nah, jadi sudut R-nya 140 dan sudut S-nya 120 derajat. Nah, contoh soal, perhatikan gambar jajar genjang A, B, C, D. Nah, S adalah titik perpotongan diagonal AC dan BD di tengah-tengah itu ya. Pasangan segitiga yang kongruen dari gambar jajar genjang ABCD tersebut adalah apakah A, B, C, atau D? Kalian cek dulu mana yang sepasang dan kongruen. Persis, plak. Bentuknya sama, ukurannya juga sama. Perhatikan pembahasannya. Nah, pasangan segitiga yang kongruen dalam jajaran genjang A, B, C, D yang tadi. Yang pertama segitiga ADS dan segitiga BCS. Kedua ABS dan segitiga CDS. Ketiga ABD dan segitiga BCD, dan segitiga ACD dengan segitiga ABC. Nah, silahkan pilih jawaban yang ada di sini tadi. Contoh soal yang ketiga ya kali. Segitiga ABC siku-siku di B kekongruenan dengan atau kongruen dengan segitiga PQR yang siku-siku di P. Nah, jika panjang BC 6 cm dan QR sama dengan 10 cm, maka
luas segitiga PQR adalah. Di sini diketahui sudah ada 6, kemudian 10, dan kalian harus menemukan nilai B terlebih dahulu. Baru kalian akan bisa menghitung luas segitiganya. Pembahasannya, nah karena berdasarkan keterangan di depan diperoleh sebagai berikut. PQ sama dengan BC sama dengan 6 cm, QR sama dengan 10 cm, sehingga berlaku teorema Pythagoras. Berarti PR sama dengan akar dari QR kuadrat dikurangi PQ kuadrat. Jadi 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat, 10 kuadrat 100, 6 kuadrat 36, dan menjadi akar dari 64 sama dengan 8. Kemudian rumus luas PQR sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Jadi luas PQR-nya setengah kali alasnya PQ berarti 8, QR 6. Berarti setengah kali 8 kali 6 sama dengan 24 cm persegi. Oke, kita lanjut contoh berikut pada gambar di bawah. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Nah, panjang DE itu berapa? Apakah 9, 12, 14, ataukah 16? Nah, sebenarnya di sini kalian bisa langsung menjawab berapanya. Karena bentuknya sudah kelihatan, oke? Nah, tetapi kalau mau dibahas berarti di sini segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF, maka diperoleh panjang sisi AC sama dengan DF sama dengan 9. Sudut A sama dengan sudut F, panjang sisi AB sama dengan sisi FE sama dengan 12, dan panjang sisi BC sama dengan DE sama dengan 16 cm. Nah, KBD1 kekongruenan 41. Nah, soal nomor 1, manakah pasangan gambar berikut yang kongruen? Di sini kalian menjawabnya, yang gambar A itu kongruen dengan yang mana? Apakah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J? Kemudian yang B dengan siapa, C dengan siapa, D dengan siapa, dan F dengan siapa, oke? Soal nomor 2, diketahui jajar genjang A, B, C, D seperti gambar di samping. Nah, jika titik potong diagonal AC dan BD itu adalah titik P yang di tengah itu, maka ada berapa pasang bangun segitiga yang kongruen? Ingat, berapa pasang bangun? Berarti kalau kalian menjawab ada satu pasang, itu kalian menyebutkan dua segitiga. Segitiga yang sama ya. Contohnya di sini D, PF. Jadi CPF. Oke, itu baru satu pasang. Sebutkan yang lainnya. Soal nomor 3. Perhatikan dua trapesium kongruen berikut. Maka tentukan panjang P, Q, R, dan S. Oke, di sini tidak perlu penjelasan. Kalian sebenarnya udah tahu yang P-nya berapa, Q-nya berapa, R-nya berapa, dan S-nya berapa. Oke, tidak perlu menghitung. Soal nomor 4, segitiga PQR kongruen dengan segitiga KLM. Nah, jika sisi PQ sama dengan ML dan sisi PR sama dengan KM, maka pasangan sudut yang sama besar itu adalah apakah sudut PQR dengan KML atau QPR dengan MKL dan seterusnya. Ini caranya dengan kalian menggambar segitiga, dua segitiga tersebut, PQR dan KLM. Oke, dengan cara sisi PQ sama dengan ML dan PR sama dengan KM. Nanti kalian akan menemukan pasangan sudut mana yang besarnya sama. Soal nomor 5, segitiga ABC siku-siku di B kongruen dengan segitiga PQR siku-siku di P. Nah, jika panjang BC 18 cm dan QR sama dengan 30 cm, maka luas segitiga PQR adalah apakah A, B, C, atau D? Nah, di sini kalian gambar dua segitiga A, B, C, dan PQR, siku-sikunya udah ada di situ, dan angkanya dipasangkan. Nah, setelah angkanya dipasangkan, kalian cari salah satu sisinya. Berapa dengan teorema Pythagoras, karena di sini segitiga siku-siku. Nah, baru kalian
Cari luas segitiga PGR tersebut dengan rumus setengah kali alas kali tinggi. Oke, soal nomor 6, segitiga ABC siku-siku di B kongruen dengan segitiga PQR siku-siku di Q. Nah, jika panjang AB sama dengan PQ sama dengan 21 dan BC sama dengan 28, maka panjang PR adalah apakah 30, 32, 35, ataukah 49? Oke. Ini berarti kalian pakai teorema Pitagoras. Soal nomor 7, perhatikan gambar trapesium berikut. Trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS. Nah, jika diketahui panjang sisi AD sama dengan BC sama dengan 20, kemudian panjang sisi AB 30 cm, dan panjang CD 38 cm, maka panjang sisi PQ dan RS adalah. Nah, apakah A, B, C, atau KD? Kalian pasangkan dulu angkanya di yang A, B, C, D. Nanti kalian akan menemukan panjang sisi PQ dan SR. Soal nomor 8 atau soal yang terakhir. Nah, diketahui segitiga PQR kongruen dengan segitiga ABC. Seperti gambar di samping. Nah, tentukan panjang sisi AB berapa dan BC berapa. Kalian akan menemukan angkanya dan tidak perlu menghitung karena di situ hanya kekongruenan. Oke. Nah, kerjakan LKB 1 kekongruenan 41, tulis jawaban kalian di buku tugas dengan cara penyelesaiannya dan dikumpulkan langsung di sekolah sesuai jadwal kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.